Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dari kelas Bahasa Inggris 1. Kemarin kita sudah mengikuti pertemuan pertama dari kelas Pak Rikser. Dan Pak Rikser bilang gak usah ada tutorial ya, tapi saya merasa perlu memberikan sebuah overview untuk tenses. Memang 2 SKS itu tidak cukup untuk menjelaskan banyak detail dari bahasa Inggris. Padahal di dalam belajar bahasa kita tahu kita perlu banyak interaksi, kita perlu banyak menjelaskan beberapa hal-hal yang mungkin detail gitu ya. Jadi saya harap melalui video singkat ini teman-teman bisa melihat gambaran yang lebih jelas mengenai apa sih tenses itu, karena kemarin ada latihan kan mengisi titik-titik, kira-kira bentuknya seperti ini. Dan terus terang cukup banyak yang kesulitan, tapi nggak apa-apa karena memang ini kan kelas bahasa Inggris 1, kalau emang udah jago kan nggak usah ngambil gitu ya. Jadi it's okay, cuman supaya di pertemuan berikut itu sudah lebih lancar dan lebih tidak bingung, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih yang di titik-titik ini yang diisi gitu loh. Kita mulai saja ya. Kalau kita lihat di dalam kalimat-kalimat yang ada di titik-titik itu isinya adalah kalimat-kalimat dengan struktur yang umum pada bahasa Inggris. Subjek, predikat, objek, keterangan atau complement. Dari SD, SMP, SMA kita udah familiar dengan SPOK. Nah, kalimat-kalimat di dalam bahasa Inggris, baik yang kita dengar, baik yang kita ucapkan, baik yang kita baca, yang kita tulis, semuanya itu harus memiliki struktur yang seperti ini. Kalimat harus punya subjek dan predikat. Paling sedikit 2 ini. Tanpa 2 ini, kalimat itu tidak lengkap. Jadi subjek, predikat, objek. Saya ambil satu contoh. God created the heavens and the earth. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ini kan subjek, created ini predikat, the heavens and the earth ini objek. Allah mencipta saja ini sudah sebuah kalimat lengkap. Kalau saya taruh titik di sini, God created, berarti Allah menciptakan. Cuma kan tidak jelas Allah menciptakan apa, makanya di dalam Alkitab, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu jelas, subjek, predikat, objek. Idenya jelas untuk satu kalimat ini. God itu adalah kata benda, noun. The heavens and the earth juga adalah noun. Ini benda ya. Jadi subjek dan objek itu adalah benda. Sedangkan predikat ini bisa 2. Kata kerja atau verb dan to be atau kata kerja pengganti. Predikat ini bisa berubah banyak sekali bentuknya. Subjek dan objek sih kata benda nggak banyak perubahannya. Paling kalau jumlahnya berubah dia akan bisa berubah. Pakai S nggak pakai S. Tapi di luar itu saya rasa tidak banyak, tidak ada perubahan yang lain yang membuat kita itu bingung. Kalau kepemilikan tambah kutip dan S juga begitu ya. Jadi kata benda itu tidak banyak perubahannya, cuma 2 atau 3. Sedangkan kata kerja bisa berubah banyak sekali tergantung waktu. Nah, ini saya akan jelaskan ini. Karena titik-titik di dalam soal-soal itu dan di dalam bacaan kita nanti waktu kita membaca, yang paling penting itu adalah sebenarnya menemukan di mana kata kerjanya, mengidentifikasi itu maksudnya apa sih. God created, ini dari kata dasar create yang ada akhiran ed-nya. Ini maksudnya apa? Nah, kalau kita sudah bisa mengerti ini, itu akan sangat menolong di dalam kita membaca maupun di dalam kita berkomunikasi. Saya mulai aja, ini ya. Saya gambarin. Ini adalah masa sekarang, present. Ini adalah masa lampau, past. Ini adalah masa depan, future.
Kita sering dulu ya waktu SMA mendengar present simple tense, past simple tense, future simple tense. Nah, itu apa sih maksudnya? Saya jelaskan di sini. Past, present, future. 3 kategori waktu. Masing-masing memiliki 4 anggota. Saya sebut anggota aja ya. Simple. Di sini juga sama simple. Kemudian ada continuous. Continuous. Kemudian ada perfect. Perfect. Ya, saya tulis P aja. Dan perfect continuous. Perfect continuous. Past simple itu apa sih? Past simple itu adalah sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau. Kejadian apapun itu. Tadi pagi saya bangun jam 9. Itu udah lampau. Tadi pagi. Kemarin saya makan di restoran Sushi Tei misalnya. Tahun lalu saya pergi ke Bali. 10 tahun lalu saya tinggal di kota Makassar. Jadi apapun itu yang terjadi di masa lalu, itu pasti pakai simple past atau past simple. Rumusnya adalah subjek tambah kata kerja kedua tambah objek. Ini kuncinya, kata kerja kedua. Nanti saya akan berikan tabel kata kerja pertama, kedua, ketiga itu. Verb 1, verb 2, verb 3. Misalnya go, when, gone. Nah, verb 1, 2, 3 ini saya rasa udah familiar. Kemudian misalnya apa lagi? Talk, talked. Hafal-hafal mulai dari sekarang karena nanti di dalam kita membaca, mengerjakan latihan, ini sangat membantu. Kalau sudah hafal sebagian itu sangat membantu. Kalau sama sekali tidak hafal, nah itu sulit nanti justru. Oke, saya lanjutkan ya. Saya berikan contoh. Saya bangun tadi pagi jam 9. I woke up at 9 this morning. Woke up. Wake, woke, woken. Pakai yang kedua. Kalau kita membaca, kita menemukan ini kedua, kita ngerti maksudnya ini udah lewat, sesuatu yang udah terjadi di masa yang lampau. Biasanya kita perhatikan konteksnya atau keterangan waktu yang diberikan. Kemudian ada simple continuous. Ini adalah subjek, was, were, kata kerja ing. Ini kuncinya. Sesuatu kejadian di masa lampau itu yang sedang berlangsung. Maksudnya apa? Misalnya saya bilang begini. Kemarin jam 9 pagi, kemarin ya jam 9 pagi, saya itu lagi cuci baju. Lagi nyuci. Jadi, yesterday at 9 in the morning, I was doing my laundry. Saya sedang nyuci. I was doing my laundry. Was, ing, dari kata do, doing. Saya sedang mencuci. Atau misalnya gini, ada orang nanya saya, kok kemarin aku telepon-telepon kamu nggak ngangkat sih? Oh, kemarin waktu kamu nelpon itu, saya sedang mencuci. I was doing my laundry. Sedang. Jadi semua yang continuous, nanti kita lihat di present juga begitu, di future juga begitu. Semua yang continuous itu mengandung makna sedang. Sedang melakukan apa, sedang melakukan apa, sedang melakukan apa. Tapi di masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Konteksnya berbeda-beda. Saya lanjutkan dulu ya. Perfect. Nah,
Perfect ini mengandung makna konotasi sudah selesai atau telah terjadi. Misalnya di masa lampau ini ada 2 kejadian nih. Misalnya ya 2 kejadian. Satu kejadian terjadi jam 7. Satu kejadian terjadi jam 8. Misalnya ini. Saya bangun jam 8 pagi. Nah, jam 7 itu waktu sarapan dimulai dan 7.30 itu selesai. Nah, berarti pada waktu saya bangun, jam sarapan itu sudah selesai. Jadi, ini rumusnya adalah had tambah kata kerja ketiga. Ini. Semua yang perfect itu ada kata kerja ketiga nanti. Jadi, waktu saya bangun, when I woke up, karena udah kemarin kan ceritanya. Yesterday, when I woke up at 8, breakfast time had ended. Sudah selesai. Jadi kemarin waktu saya bangun, udah kelar waktu sarapannya, udah diberesin mejanya. Jadi di asrama kita ada aturan sarapan jam 7, setengah 8 udah selesai, semua akan dibereskan gitu ya. Jadi waktu saya bangun jam 8, udah kelar gitu loh. Ada 2, biasanya ada sequence begini, ada yang mana terjadi dulu gitu ya. Perfect continuous, saya akan skip untuk sekarang karena dibandingkan yang lain tidak terlalu sering munculnya, tidak sesering past simple atau present atau future simple continuous. Frekuensi munculnya tidak sesering yang lain, saya akan skip untuk sekarang. Saya akan langsung ke present. Present simple. Ini kejadian yang terjadi sekarang, saat ini, yang berulang-ulang. Saya coba hapuskan ini dulu. Jadi kejadian yang berulang-ulang atau sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Misalnya, matahari terbit dari timur. Matahari dulu, sekarang, dan selamanya matahari terbit dari timur. Setiap hari juga terjadi begitu. Jadi, rumusnya adalah subjek kata kerja yang ada S-nya atau ES. Atau bisa juga kata kerja bentuk pertama, objek. Contoh, the sun rises from the east. Rises dari kata rise, terbit, tapi karena dia subjeknya adalah orang pertama tunggal, nanti saya jelaskan ya, dia berubah menjadi rise. Waktu kita membaca, kita udah ngerti gitu loh, maksudnya ini apa. Atau waktu kita mengisi latihan, kita juga udah tahu, ini konteksnya adalah fakta yang nggak bisa disangkal, atau kejadian yang berulang-ulang terjadi, sebuah rutinitas. Misalnya, I usually wake up at 6:30. Saya biasanya bangun jam 8, langsung aja kata kerja bentuk pertama. Saya taruh di sini aja nih. Untuk he, she, it. Untuk konteks present, dia harus ditambahkan kata kerja bentuk pertama, kata kerja yang berakhiran S atau berakhiran ES. Sedangkan untuk I, you, we, they, ini kata kerjanya langsung aja bentuk pertama. Nah, untuk ini. Saya lanjutkan ya. Jadi ini udah jelas ya. Saya lanjutkan dulu. Continuous. Tadi kita udah lihat di sini continuous adalah sedang terjadi. Artinya itu sesuatu yang sedang berlangsung. Kalau di sini was, were, ing, semua yang continuous itu ada ing-nya. Ingat aja ing. Ini berarti sedang terjadi. Tapi nggak boleh lupa di depannya harus ada am, is, are. Apa ini?
Jadi kalau di sini to be ing, di sini to be ing. To be past adalah was were, to be present adalah am is are. M itu untuk I, terus di sini aja ya biar. I itu pasangannya adalah am. He, she, it itu ada pasangannya is. Kemudian you, we, they pasangannya adalah are. Jadi am, is, are, verb ing. Contoh, sekarang saya sedang mengajar. Right now I am teaching. Right now you are listening to me. You are listening. Jadi harus selalu ada to be ing. Gak mungkin you listening, I talking. Gak mungkin. Harus ada to be-nya. Atau gak mungkin itu the sun is rises. Gak ada. Jadi the sun rises, I am teaching. Selalu rumusnya bentuknya itu sudah ketahuan. Kita baca, kita lihat apa, sudah begini. Perfect sekarang ya. Has atau have, kata kerja ketiga. Semua yang perfect itu artinya adalah sudah selesai atau telah terjadi. Misalnya kayak ini tadi kan, waktu saya bangun jam berapa, sebuah kejadian itu telah selesai. Nah ini juga sama. Misalnya ya, I have eaten three times today. Saya sudah makan 3 kali hari ini, misalnya. Jadi have eaten itu berarti sesuatu itu telah terjadi atau telah. Apa bedanya dengan past simple? Kalau past simple ini biasanya ada keterangan waktu seperti ini. Jelas itu udah terjadi tadi pagi, kemarin. Kalau ini biasanya nggak ada keterangan waktu yang jelas tadi pagi, kemarin, atau kapan. Pokoknya udah makan aja. Ini pun kalau saya hapus nggak apa-apa. Today misalnya, I have eaten 3 times. Saya udah makan 3 kali. Tanpa today pun nggak apa-apa gitu loh. Atau ini juga bisa untuk menjelaskan berapa kali. Misalnya, saya sudah membaca Alkitab seluruhnya itu misalnya sebanyak 3 kali. I have read the Bible for 3 times. Has ini untuk he, she, it. Itu pakai has. Sedangkan I, you, we, they ini pakai have. Artinya telah. Ini juga saya skip dulu. Sebenarnya cukup sering muncul, tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat sampai di sini dulu. Future, sesuatu yang terjadi di masa depan, itu ciri khasnya adalah will. Subjek, will, kata kerja bentuk pertama. I will have lunch at 12. Ini video saya rekam jam 10. Nanti jam 12 saya akan makan siang. I will have lunch at 12. Saya lanjut. Ini jelas ya, very simple. Baik I, you, we, they semua itu pakai will, kata kerja bentuk pertama. Ini akan terjadi di masa depan. Kalau kita lihat di sini dia akan terjadi, misalnya di sini. Pokoknya di masa depan aja. Nanti malam saya akan tidur jam 11. Tonight I will sleep at 12. Kemudian continuous, subjek tambah will, be, verb ing. Kalau ada ing itu biasanya present continuous ya, untuk kata kerja. Bukan present continuous, maksudnya bentuk continuous. Entah dia past, present, atau future, kita lihat aja ciri-cirinya. Will, be, ing.
to be, verb ing, to be, verb ing. To be, verb ing, to be, verb ing. Kita bisa lihat polanya sama. Misalnya, besok kamu mau datang jam berapa ke tempat saya? Jam 10. Oh jangan datang jam 10. Kalau kamu datang jam 10 besok, saya itu akan sedang mandi, beres-beres, siap-siap gitu loh. Saya belum akan ready. Jadi waktu kamu datang jam 10 besok, saya itu akan sedang I will be busy. Atau I will be getting ready. Saya akan sedang bersiap-siap. Jadi datang aja jam 11. Nah, waktu jam 11 saya udah kelar urusan gitu ya. Jadi ini untuk sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sedang terjadi. Kalau kamu datang jam 10 besok, saya akan sedang sibuk. Akan sedang. I will be very busy. Atau I will be doing many things. I will be doing many things. Nah, sampai di sini dulu. Ini kita bisa lihat kapan-kapan. Nanti di kelas Pak Rikser akan jelaskan dengan lebih detail kalau bentuk tanyanya itu seperti apa, kalau bentuk negatifnya itu seperti apa. Tapi dengan overview ini saya harap teman-teman udah bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Teman-teman waktu mengerjakan latihan udah ngerti ini titik-titik diisi apa sih? Saya kasih contoh. Kayak ini, ada titik-titik di dalam kurung itu apa sih? Pada tanggal 20 Juni, saya kembali ke rumah, pulang. Ini kata kerja bentuk kedua. Saya tahu dari mana? Saya hafal semua rumusnya ini, saya tahu gitu loh. Jadi saya langsung tahu, 20 Juni ini udah lewat, udah yang lampau, mungkin tahun lalu gitu ya. Saya pulang ke rumah, saya kembali ke rumah. Kemudian di kalimat berikutnya, kita harus ngisi kan titik-titik ini kan, be. Saya jauh dari rumah selama 2 tahun. Jauh selama 2 tahun, berarti ini sudah pergi selama 2 tahun nih. Ini konteksnya adalah past, karena dia pakai kata kerja kedua. Tadi kan, I returned home. I returned, verb 2 kan. Saya tahu ini konteksnya ada past. Karena verb 2 itu past simple. Ini konteksnya adalah masa lampau. Waktu saya pulang, ini saya kembali ya. Ini kan June the 20th kayaknya. Waktu saya kembali, saya itu udah pergi selama 2 tahun. Jadi saya meninggalkan rumah di sini. Waktu saya kembali, itu udah ada selang waktu 2 tahun. Jadi seperti apa? Nah, kita lihat konteksnya. Kalau ada seperti tadi saya jelaskan 2 kejadian yang satu lebih lama. Nah, ini jawabannya adalah I had been away. Had been away. Kenapa had been away? Dia perfect. Karena ada konotasi makna sudah. Waktu saya kembali, saya sudah merantau selama 2 tahun. Jadi sudah merantau 2 tahun. Jadi I had been. Be untuk jadi kan past perfect itu diikuti kata kerja ketiga ya. Had kata kerja ketiga. Nah kalau be bentuk ketiganya itu adalah been. Sini aja nih. Jadi am, is, are, kemudian was, were, kemudian di sini ada been. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi ini untuk present, ini untuk past, ini untuk perfect.
sini. I had been. Karena kita ingat predikat itu nggak mesti verb, bisa to be. Sehingga waktu di sini had itu bisa diikuti verb atau to be. Kalau verb dia bentuk ketiga, kalau to be dia juga bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari be itu adalah ini been. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. My family, keluarga saya menjumpai saya di bandara dengan ciuman dan air mata. Ini pasti isinya bentuk kedua, karena saya tahu ini past. My family met bentuk kedua. My family met me at the airport with kisses and tears. Keluargaku menjumpai ku di bandara dengan ciuman dan air mata. Jadi di sini adalah met. Ini adalah had been. Di sini adalah mereka merindukanku sebanyak atau sama besarnya sebagaimana saya merindukan mereka. Karena di sini I had missed them, saya tahu di sini juga mestinya they had missed me. Karena ini istilahnya ada kesetaraan. They had missed me as much as I had missed them. Mereka merindukanku sebagaimana aku juga merindukan mereka. Nah ini be. Be yang mana yang diisi? Am, is, are, was, were, atau been. Karena ini konteksnya adalah past, harusnya kan verb to ya. Nah, itu saya isi was. I was very happy to see them again. Ketika saya mendapatkan kesempatan atau waktu saya bisa, saya menatap mereka. When I got, verb 2, get, got, gotten. Got. Karena ini pas, jadi pakai yang kedua. When I got the chance, I took a long look at them. Saya menatap mereka. My little brother, be kan, was. Adik laki-laki saya yang kecil, itu udah nggak kecil lagi, was no longer little. He, waktu saya ketemu, dia sudah tumbuh banyak. He had, karena sudah ya, dia sudah bertumbuh banyak. He had grew, grown. Kata kerja ketiga. He had grown a lot. He was almost as tall as my father. Dia hampir setinggi papa saya. My little sister was wearing. Kenapa was wearing? Karena sedang. Adik saya itu, atau bisa juga wore. Ini pakai yang mana aja kita ngerti. Oh, adik saya waktu itu sedang mengenakan dress seperti gaun gitu ya, atau pakaian berwarna hijau. Wore juga boleh. Ini kita ngerti gitu loh. Yang baca pakai yang manapun kita ngerti. Nah, dia juga sudah banyak berubah. Dia juga sudah berubah gitu loh. She had changed. Langsung tahu konteksnya past dan ada makna sudah atau telah. Dia telah banyak berubah juga. Had kata kerja ketiga. But she, nah tapi dia masih mischievous and inquisitive. Mischievous ini artinya usil, inquisitive ini artinya kepo, pengen tahu aja gitu kan. Mischievous ini usil, suka ngusilin orang. Tapi she was still, kan? Karena past, jadi pakai was still mischievous and inquisitive. She asked
Dia bertanya kepada saya 1000 pertanyaan dalam 1 menit. Atau ya kurang lebih begitu. Nah, papa saya tambah gendut. My father had gained. Papa saya itu sudah lebih gendut. And his hair had turned. Dan rambutnya sudah memutih. Had turned a little grayer. Rambut uban itu gray hair. But otherwise, he was just as I had remembered him. Tapi meskipun demikian, dia tetap terlihat sebagaimana saya mengingat dia. Tidak terlalu banyak berubah meskipun lebih gendut dan rambutnya putih, tapi penampilannya masih sama gitu. My mother, ini bisa look, bisa had look juga boleh sih sepertinya ya, tapi lebih baik looked. My mother looked a little older. Ibu saya tampak sedikit tua, sedikit lebih tua, tapi tidak banyak perubahannya. The wrinkles on her face were. Keriput atau kerutan di wajahnya itu adalah kerutan senyuman. Jadi saya rasa ini semua overview yang cukup simple. Kita bisa melihat bahwa verb di dalam kalimat, predikat di dalam kalimat itu memang bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks waktunya. Apakah dia terjadi di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Kalau di masa sekarang, apakah dia sedang berlangsung, ataukah dia berulang-ulang berlangsung, ataukah dia telah selesai berlangsung tapi di masa sekarang, atau nanti ini kapan-kapan kita coba lihat ya. Jadi saya harap teman-teman sekarang kalau membaca atau ketika mengisi latihan, melihat titik-titik kata kerja, itu udah ini mau diisi apa ya gitu loh. Lihat aja konteks kalimatnya, konteks paragrafnya, ini terjadi di masa lampau, masa sekarang, masa depan. Ini sedang berlangsung atau telah berlangsung. Kemudian subjeknya apakah he, she, it sehingga dia perlu tambah s, ataukah I, you, we, they sehingga dia nggak perlu tambah s. Ini semua tidak serumit itu sebenarnya ya. Maksudnya meskipun banyak hal yang perlu dihafal, tapi makin banyak baca, makin banyak latihan, itu makin bisa. Jadi tips dari saya untuk saat ini, selain perbanyak baca, perbanyak vocabulary juga. Coba kalau membaca menemukan apa yang sulit, kata-kata sulit dalam buku itu dicatat buat notes, cari artinya di kamus, atau tanya ke saya juga boleh. Dihafal. Pak Rikser dan saya nggak akan tiap minggu, mana catatannya udah dihafal belum, kayak anak SD gitu ya, di istilahnya apa ya, ditungguin sama gurunya gitu loh. Jadi kita nggak akan ngecek sampai gimana. Belajar mandiri karena ini sudah S2 ya, bahkan kalau buat yang S1 sih S1 ya, tapi buat teman-teman yang lain ini adalah S2, jadi memang tuntutannya adalah belajar mandiri. Kelas bahasa Inggris ini untuk memperlengkapi, tutorial ini untuk memperlengkapi. Dan kalau membaca, usahakan temukan dulu kata kerjanya. Biasanya kita bingung, ini panjang banget kalimatnya, apaan sih? Kalau kita udah nemuin kata kerjanya itu gampang. Kata kerja, predikat, jadi subjek, predikat, objek. Siapa, melakukan apa, kepada siapa. Nah, itu udah langsung lebih jelas. God created the heavens and the earth. Siapa pelakunya? Allah. Allah ngapain? Menciptakan. Menciptakan apa? Langit dan bumi. Jadi ide atau pokok pikiran dalam kalimat itu langsung tersampaikan begitu kita melihat kata kerjanya dan ngerti maksud kata kerjanya itu apa. Jadi memang memahami kata kerja, tenses ini adalah salah satu kunci kita mengerti teks. Selain tentu saja vocabulary dan pengetahuan kita yang sebelumnya, itu bisa menolong juga. Begitu tips dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar di bawah atau di WA ke saya juga boleh.
Jangan lupa like dan subscribe kayak YouTuber aja. Oke, saya harap ini bisa menolong. Tuhan memberkati.